Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pemirsa TVRI Sumatera Selatan dimanapun Anda berada. Apa kabar Anda di siang hari ini? Mudah-mudahan Anda selalu sehat dan tetap semangat menjalankan aktivitas Anda sehari-hari. Senang sekali siang hari ini saya Nada Nasyaya kembali hadir menjumpai Anda di Suara Sriwijaya, dan tema kita menarik sekali di siang hari ini. Kita akan membahas tentang kreasi di media sosial. Seperti kita ketahui, media sosial sekarang sedang sangat booming sekali. Bagaimana kita berkreasi, bagaimana kita memanfaatkan media sosial ini. Saya sudah kedatangan admin-admin media sosial yang sudah sangat happening sekali di Sumatera Selatan ini. Saya sudah datang kehadiran founder dari Palembang Info Instagram ya, ini ya, ada M. Ridwan atau Edo. Edo, apa kabar? Mas Edo ya? Baik, Mbak. Sehat ya? Sehat. Kita sudah pernah ketemu, kita pernah bincang-bincang juga, senang ketemu sama Mas Edo lagi. Dan saya ketemu lagi sekarang ada juga founder di @palembangkulukilir. Ada Mas Kerik Herlianto. Mas Kerik, apa kabar? Sehat, alhamdulillah. Sehat, alhamdulillah. Nah, inilah pemirsa ketika Anda sedang mencari-cari informasi di Instagram khususnya, kemudian dapat informasi mimin-miminnya, ini wajah-wajahnya. Ini wajah-wajahnya yang sudah bersama saya di Suara Sriwijaya siang hari ini. Dan Anda dapat bergabung bersama kami, ngobrol-ngobrol sama mimin-mimin, biar nggak kita ngomonginnya di Instagram aja, tetapi ketemu di TV. Silakan di line telepon di 0711 311 454. Tema kita adalah kreasi di media sosial. Oke, saya ke Mas Edo dulu ya, founder Palembang Info. Palembang Info udah berapa followers kita, Mas Edo? Untuk saat ini 186.000, Mas. 186.000. Iya. Oke, jadi menuju 187.000. Iya, menuju 200.000. Amin. Oke. Nah, ini sebenarnya sudah membangun akun ini sudah sejak kapan, Mas Edo? Ini Instagram aja atau ada yang lain? Kita base-nya media sosial. Ada selain Instagram, kita ada di fanpage Facebook, ada juga di TikTok, dan juga baru mulai di YouTube. Oh, baru mulai di YouTube. Okay. Kita mulainya startnya di 2015, Januari 2015. Memang base-nya awalnya di Instagram ya, Instagram account. Karena waktu itu zaman dulu peralihan dari ramainya Twitter, booming. Setelah itu di tahun 2014 menuju 15 di Palembang khususnya lagi mulai musim Instagram. Nah, di situ kita lihat akun publik yang memang menginformasikan berita terkait tentang Sumatera Selatan kayaknya masih sedikit nih peluang nih kayaknya. Nah, makanya itu yang mendasari kita buat akun itu. Selain basic kita dulu juga di kampus sebagai jurnalis kampus kan. Oh, jurnalis kampus. Oh, jadi emang biasa nyari-nyari berita, tingkat sharing informationnya kepada netizen tuh juga cukup bisa tinggi jadi. Ya. Gitu. Sisa-sisa kuliah masih nyangkut. Jadi mencari media-media ya, media sendiri nggak punya, akhirnya mau bikin media sosial sendiri. Siap. Pada saat itu baru booming Instagram, maksudnya baru mulai rame gitu ya. Oke, itu Palembang Info. Kemudian saya ke Mas Kerik, ini Palembang Kulukilir nih sejak kapan kita startnya nih Kulukilir? Kalau Palembang Kulukilir sendiri sih startnya mulai bulan September 2015. Sama. Jadi, ya sekitar sudah 6 tahun, Mbak. September 2015 juga. Ini dulu gimana nih awal mulanya juga? Jadi dulu tuh sebenarnya pengen memperkenalkan Palembang aja sih. Dulu tuh pengennya kalau di Palembang nih ternyata bukan cuma terkenal dengan pempek atau ini, tetapi memang ada wisatanya, segala aktivitas yang ada di Palembang. Jadi memang dulu tuh sering kulukilir juga, jadi itulah namanya Palembang Kulukilir. Jadi sering kemari-kemari kan, senang moto juga. Jadi bagusnya kan kalau sudah dipoto diposting aja gitu, sebagai informasi. Sayang kalau cuma disimpan di galeri ya. Benar. Sekarang udah berapa followersnya Palembang Kulukilir? Kalau sekarang itu 166. 166 ya, di bawah Palembang Info masih. Kan beda startnya juga beda berapa bulan ya. Beda berapa bulan? Oh, 166.000. Jadi ini kontennya lebih kemana nih? Awal mulanya tuh lebih ke apa, karena memang itu tadi ya promosi pariwisata gitu ya? Karena hobi aja atau memang kayaknya memang ini ada prospeknya nih kayaknya? Kalau dulu memang sering dari awal itu kami memang sering posting tentang wisata. Jadi memang memperkenalkan kalau kita ke Pulau Kemarau ya gimana aksesnya. Jadi ditulis di caption itu lengkap. Jadi orang yang mau ke Palembang ya otomatis bisa lihat informasi itu. Jadi kalau sekarang juga lebih ke situ juga, Mbak. Sama ya, informasi-informasinya gitu. Dulu bagaimana? Maksudnya di awal-awal itu peralihan ya, tadi kata Edo tadi dari dari Twitter menuju Instagram. Dulu apa ya, minat netizen masyarakat Sumatera Selatan terkait ini atau masyarakat-masyarakat yang lainnya se-Indonesia tuh gimana tuh awal-awal posting? Kalau awal itu masih
masih anak-anak muda Mbak yang memfollow. Jadi memang mayoritasnya masih anak-anak muda. Kalau sekarang sudah banyak bapak-bapak, ibu-ibunya. Jadi memang untuk posting sekarang juga nggak bisa kita langsung semena-mena, karena takutnya kan ada yang nggak bisa apa namanya Mbak, nerima untuk, karena dari anak muda sama orang tua kan beda menyikapi informasi yang kita posting itu Mbak. Ada background sendiri kayak Mas Edo itu jadi background jurnalis kampus gitu nggak? Memang Kalau kuliah sekarang di ilmu komunikasi. Jadi 2015 itu ternyata kayaknya minatnya di ilmu jadi komunikasi. dari belum ini ya, baru masih SMA dong pada saat itu Enggak? Malah SMP? Udah kerja. Oh, udah kerja. Memang kuliahnya aja telat. Oh, oke. Jadi sudah buat itu, ternyata mau cari kuliah apa sih? Enaknya ilmu komunikasi Karena aja. udah sesuai Jadi ya. belajar jurnalis juga Mbak. Oke. Oh, sama-sama. Berarti memang selain jadi admin mengambil teori itu juga ya Mas Edo ya. Oke, ini kalau misalnya kita balik lagi ke Palembang Info, sama nih awal-awalnya lebih ke informasi. Informasi apa kemarin awal-awal yang dibagiin Mas Edo? Kita sih kumpulannya ya news, berita. Jadi emang benar-benar liputan gitu dulu atau gimana? On the spot aja Mbak. Misalnya ada kemacetan, Banjir dulu gitu ya. jalan berlubang, Pohon tumbang gitu. ya, tumpukan sampah. Kita bantu sampaikan informasi ke pemerintah. Mungkin pemerintah kan kalau mau ngecek satu-satu mungkin agak susah ya, agak sulit. Ya makanya dengan melalui media sosial ini ya kita bantu sampaikan, ya mungkin aja pejabatnya mempunyai akun medsos juga kan. Jadi biar cepat sampai dan semoga segera dieksekusi hal-hal yang memang perlu diselesaikan kan. Terus selain itu ya ada kuliner, ada wisata dan informasi lainnya Mbak. Dulu 2015 kalau ngomongin tadi, kalau kata Mas Edo ya sebagai penjembatan netizen lah ya, masyarakat kepada pemerintah, ada banjir nih, ada jalan bolong kayak gitu. Dulu memang pemerintah juga sudah mulai pada saat itu ya, di awal-awal 2015 sudah mulai punya akun-akun media masih sosial sih juga. tapi belum semasif saat ini ya. Mungkin ada beberapa yang sudah melek terhadap akun media sosial, tapi ada juga yang belum. Tapi ada sih sedikit kemarin beberapa instansi yang sudah menggunakan media sosial sebagai informasi untuk dinas terkait. Oke. Menurut Mas Edo juga sih sama Mas Kerik nih ya, perjalanan ini kan udah cukup lama nih, sudah sekitar 6 tahun menuju 7 tahun, sudah sangat panjang sekali. Apa sih yang berubah dalam perjalanan admin media sosial ini melihatnya gitu ya? Banyak sekali pasti dinamika turun. Feature tuh juga berubah sekali ya, banyak sekali menambah-nambah, semakin berinovasi juga dari sosial media. Ya gimana nih Mas Edo? Kalau perubahan sih banyak Mbak ya. Kalau dari Instagram sendiri mereka juga inovasi terbaru. Untuk saat ini malah mereka lebih fokus ke video ya. Respon warganet tuh lebih suka di video saat ini. Dibanding kalau dulu kan memang basicnya Instagram kan fokus di foto kan pertama kali keluar. Nah tapi di 2 tahun terakhir ini sepertinya mungkin mau menyaingi platform yang lain kan. Jadi mereka kalau kita pakai video itu lebih menarik untuk warganet. Itu lebih banyak itunya ya. Dari Mas Kerik sendiri gimana nih Mas perjalanannya nih? Kalau perjalanannya sih memang jatuh banget sih Mbak, sebenarnya mau cerita sedikit. Kami tuh kalau dulu tuh buat Instagram itu memang pure pengen memperkenalkan Palembang. Belum memikir kalau ada endorse nih bakal ada. Ya nggak nyangka juga dulu menghasilkan uang ya. Jadi memang jalannya dari followers 0 itu memang benar-benar pengen memperkenalkan Palembang, mencari informasi, hobi gitu Pak. Jadi sudah kita jalan-jalan, kita foto, kita buat caption gitu, sudah selesai gitu. Ternyata jalan waktu demi waktu, ternyata ada uang di sini maksudnya. Masih ada endorse, tapi lama Mbak itu tuh membangunnya nggak seinstan itu ya. Sekarang aja ngeliatnya wah followersnya udah 100.000 lebih nih. 100.000, 165 misalkan, wah enak banget nih hidupnya. Padahal perjalanan 6 tahun kan nggak ada apa-apa gitu. Betul. Baru kerasa udah besar gini baru. Oh berarti jadi awalnya tuh kayak nothing tulus aja ya kemarin tuh kayak bener-bener karena suka foto,
di-upload gitu. Nah, terus gitu, waktu ketika awal itu pada saat kapan menyadarinya bahwa ternyata banyak ya yang suka konten saya gitu, gimana tuh Mas Erik? Jadi saat kita posting itu, misal kita posting di Jembatan Ampera, Mbak, ternyata selang berapa minggu itu orang banyak yang posting di situ karena lihat postingan kita, misalnya ada tempat baru, misalnya ke Pulau Kemarau, saat kita posting ternyata banyak, berarti memang mereka itu mengikuti dengan apa yang kita jelaskan itu, Mbak, di foto pas waktu diposting. Mulai menyadari ya, konten saya menarik nih. Karena banyak yang mengikuti. Iya. Jadi saat kita mau memviralkan suatu tempat, saat kita foto, kita viralkan, kita kasih tahu jalannya ini, ternyata selang berapa lama pasti banyak orang di situ, Mbak. Banyak yang komentar juga gitu ya, banyak yang nanya gitu ya. Tapi nah sama Mas Edo juga nih, sejak kapan sih menyadari bahwa ternyata media sosial ini nih cukup bisa menjadi mata pencarian, bisa bermanfaat lah ya untuk kehidupan ini, gimana pada saat kapan? Kurang lebih hampir sama kayak Mas Kerik. Sejarahnya memang awalnya ya basic kita buat akun ya hanya sebagai media informasi, media penyampai informasi buat warganet Palembang. Ternyata responnya bagus, terus follower mulai naik, setiap hari ada aja penambahan followers, terus like segala macam. Sehari itu bisa berapa gitu kalau dulu itu? Kalau dulu bisa 500.000, Mbak. 500 sampai 1.000? Dulu juga di Palembang cuman hanya 10 akun. Oh iya. Di zaman kita barengan buat itu ada kurang lebih 10 akun. Yang saat ini alhamdulillah masih ada, hampir semuanya masih ada. Nah, lambat laun kan kesini-kesini mungkin teman-teman juga melek ya, karena wah kayaknya ada peluang nih di media sosial. Terus kalau saya pribadi, kalau di akun Palembang Info itu orang yang ngontak pertama kali, Mbak, gimana menghubungi kita. Oh gimana tuh? Bisa bantu ini nggak, promosi usaha kita nggak? Nah karena kita tadi tujuannya nggak cari uang di situ ya, kan, belum komersil kan, karena kita belum prepare harga segala macam. Ya, jadi ya untuk sementara kemarin ya ini aja, secukupnya aja. Bantu aja gitu ya. Tapi dari sana awalnya kesini ternyata banyak yang ternyata ini kayaknya peluang nih. Iya, akhirnya disiapkan red cardnya kan. Itu sih, Mbak. Itu sekitar tahun berapa tuh? Itu 1 tahun setelah itu lah, Mbak, 2016 juga ya. Cepet juga karena ya? mulai melek, usaha juga mulai mulai naik, mulai ramai kan yang buat usaha-usaha di Palembang itu sih. Oke, baik. Semakin menarik nih ngobrol sama admin-admin ini yang biasanya ngobrol di media sosial, tapi ternyata kita ngobrol live. Saya beruntung nih pemirsa, kami juga mengajak Anda nih untuk bisa gabung bersama kami di 0711311454. Tetaplah bersama kami. Pandemi COVID ini kita jadikan momentum untuk melakukan percepatan transformasi digital. Era TV digital ini sudah di depan mata. Yang penting untuk masyarakat itu kualitas siarannya bagus, bagi industri televisi itu sendiri atau penyiaran itu sendiri, agar segmentasi pasarnya nggak tergerus. Sejarah panjang dunia penyiaran diawali dengan hal yang sederhana, yaitu informasi. Semula informasi tersampaikan hanya didengar. Seiring waktu perkembangannya, informasi tidak hanya dapat didengar, melainkan dapat dilihat asal kejadian informasi itu melalui pesawat televisi. Pada tahun 1925, berdirilah Radio Batavia bentukan Hindia Belanda dalam menguasai informasi dan menjadi alat propaganda pada masa penjajahan di Indonesia. Melalui siaran yang terjadi pada tahun 1933, dipelopori oleh KGPAA Mangkunegoro ke-7 dengan mendirikan Solos Radio Vereniging atau SRV di Solo, dan di Yogyakarta berdiri Radio Mafro. Siaran SRV untuk melawan siaran hiburan budaya barat dengan siaran kebudayaan asal Jawa Indonesia yang siarannya sampai seluruh Hindia Belanda. Dan sejak tahun itulah menjadi tonggak sejarah penetapan Hari Penyiaran Nasional.
Pada tahun 1945, lahirlah Radio Republik Indonesia dan di mana teks proklamasi tersiarkan ke pelosok negeri yang menyatakan Indonesia merdeka. Sejarah dari dunia televisi adalah pada tahun 1962, di mana TVRI sebagai televisi pertama Indonesia yang mengudara dan menyiarkan langsung pembukaan Asian Games keempat di Indonesia. Hingga saat ini, Hari Siaran Nasional telah menginjak masa 88 tahun sebagai saksi dunia penyiaran Indonesia. Sehingga perkembangan teknologi penyiaran menjadi faktor utama dalam menentukan kualitas penyiaran demi Indonesia maju. Namun masih banyak daerah yang tidak dapat ikut andil dalam pemerataan ekosistem dunia penyiarannya. Solusinya adalah analog switch off atau ASO. Penyiaran secara analog akan segera berakhir menuju era digital yang menyeluruh. Kementerian Kominfo adalah rumah TV digital. Bersama pihak terkait mewujudkan kesuksesan peralihan ESO menuju penyiaran digital. 2 November 2022 menjadi penting dan sejarah bersama era siaran nasional, yaitu berakhirnya masa siaran analog menuju era TV digital. Digitalisasi televisi menjadi kepentingan bersama. Meratanya siaran hingga ke pelosok negeri. Bersih gambarnya, jernih suaranya, dan canggih teknologinya. Menciptakan masa depan bangsa Indonesia yang lebih maju. Halo semuanya, aku Modi, maskot TV Digital Indonesia. Aku akan membantu semua orang menuju migrasi TV digital. Di mana? Di siarandigital.id dan call center 159. Ayo semuanya, dukung migrasi TV digital. Bersih gambarnya, jernih suaranya, dan canggih teknologinya. Terima kasih Anda masih bersama kami di Suara Sriwijaya, kreasi di media sosial, masih menjadi tema kita di siang hari ini. Dan pemirsa, Anda dapat ngobrol-ngobrol langsung dengan admin Kulu Kilir ya. Kulu Kilir dan juga admin Palembang Kulu Kilir dan Palembang Info di line telepon kami di 0711311454. Ada Mas Edo dan juga Mas Kerik di siang hari ini. Nah, tadi tuh kita mulai menyadari, kayak Mas Edo menyadari itu mulai dari tahun 2016 karena ada yang ngontak duluan. Ya, kalau nggak ngontak nggak sadar gitu ya? Nggak, belum melek bahwa ini bisa menghasilkan uang. Iya, dulu juga belum serame itu ya. Maksudnya selebgram juga belum ada serame. Tapi ada Aukarin mungkin pada saat itu. Udah belum booming juga ya. Duluan Mas Edo berarti. 2018 kayaknya. Oh itu, oke. Berarti kalau Mas Kerik gimana nih? Mulai menyadarinya ada yang ngontak juga atau gimana? Iya, jadi ada yang ngontak. Sebenarnya bingung juga kan mau kasih harga berapa. Jadi biar nggak pusing juga, udah kirim aja makanannya nanti kami posting gitu. Bantu dulu ya awalnya dulu, ya. Kan? Karena kan kita nggak tahu impact ke mereka gimana. Jadi daripada itu enak udah kirim aja, nanti kan kami cicip, kami storyin kan sekalian promosi gitu. Tapi ternyata impactnya besar kata mereka. Iya lumayan karena kalau udah sekali ternyata mau lagi gitu kan, berarti ada impact di situ. Barulah iklan dari medsos ke medsos dan dari rekanan-rekanan selanjutnya ya, gitu. Baru mau mikir red card. Di 2016 juga itu. Oh oke, dari 2016. Nah setelah di 2016 itu kan sudah mulai rame yang ngontak Mas Edo dan Mas Kerik nih sudah mulai membuat red card itu. Nah mulai ada apa nih? Mulai ada kolaborasi atau mulai ada inovasi-inovasi dalam konten media sosialnya nih gimana? Ya, kalau kita sih macam-macam kolaborasinya, dari UKM pernah, dari corporate juga pernah, bahkan dari pemerintah juga pernah yang memang
pemerintahnya sudah melek atas media sosial. Tapi sih lebih ke kayak sosialisasi gitu Iya, ya, ada misalnya program mereka gitu. informasi misalnya terkait aturan-aturan misalnya cara membuat KTP atau membuat KK misalnya kan. Nah, itu mungkin banyak selama ini karena pemerintahnya nggak main di media sosial, karena jadi warganet nggak tahu kan, masyarakat umum nggak tahu, bahkan websitenya pun mungkin belum ada misalnya kan zaman itu ya. Kalau saat ini kan udah mulai banyak semua pemerintahan hampir semuanya memanfaatkan media sosial. Punya akun ya, mencoba untuk memanfaatkan itu. Oke. Mas Keri sendiri gimana nih kolaborasi awal-awal selain membantu UMKM pada saat awalnya tuh gimana? Jadi memang setelah kami sering posting Mbak, ternyata memang banyak yang tertarik gitu kan. Selain UMKM memang kadang ada juga pemerintah seperti kata Kak Ida tadi memang. Karena jadi kan kami ini sebagai perpanjangan tangan pemerintah. Jadi misalkan dari pemerintah mau posting, jadi kan tentang kegiatan misalkan Mbak, jadi kami yang postingnya biar lebih luas dapat jangkauannya. Oh oke, biasa lebih ke pemerintah, corporate juga gitu ya, Iya, Mbak. menginformasikan. Karena gini ya, kalau kita ngelihat sih kadang-kadang tuh pemerintah tuh udah ada, cuman malas baca. Tapi kalau udah dimasukin di media sosial tuh lebih seneng gitu ya Mas ya. Kalau Mungkin gitu. karena apa ya, mereka nganggap ini formal nih yang kalau yang ini. Kalau yang ini memang ya sehari-hari memang kita mantengin ini kan, mantengin akun ini ya, jadi ya udah nerima informasinya lebih inilah, lebih terbuka mungkin ya. Gimana membuatnya itu menjadi tidak jenuh, netizen tuh menjadi senang untuk melihat konten-konten ini nih, gimana nih? Nah, kalau di Palembang Info kan punya template sendiri ya, template kalau kita ciri warna spesialnya merah putih Indonesia. Oh bendera, oke. Ya, bukan melambangkan warna partai. Iya. Indonesia merah putih. Jadi Kayaknya banyak intervensi partai ini. base kita jadi merah putih, kadang merah, kadang putih, biar ketertarikan warganet lebih ini lagi kan, lebih meningkat. Itu sih. Oke, terus ini juga ada tips dan trik nih Mas Kerik nih. Kalau misalnya biasanya kan pengumuman atau apa ya, kayak informatif, biasanya informasi dari yang dari pemerintah lakukan untuk mengedukasi masyarakat itu kan banyak sekali sebenarnya. Terus sementara kita harus menjadikan ini gambar, 1 gambar atau 2 gambar. Nah ini gimana nih tips-tipsnya Mas Kerik? Maksudnya benar? Iya, biasanya jadi lebih simpel, jadi bentuknya gambar. Biasanya kan ngasih aja nih, tiba-tiba segeplok gitu ya materi nih. Pokoknya ini nih ya, upload di media sosial gitu. Jadi gimana setiap ada yang itu Mbak, jadi kami buat di foto Mbak, tapi versi kami sendiri. Jadi kan setiap akun tuh kan ada template khusus atau cara buat caption khusus. Jadi lebih ke kami buat caption dengan cara kami sendiri dan mudah mengerti masyarakat. Jadi kalau misal pemerintahan kan pasti banyak tuh Mbak. Iya, ngasih materi segini. Kasih gitu materi ya. misalkan. Nah jadi kami tuh cari yang intinya aja sih. Jadi intinya baru kami edit fotonya, baru kami masukin caption di situ. Jadi nggak terlalu ribet untuk baca sampai bawah gitu. Betul, karena kan seperti itu. Bagaimana sih untuk orang tuh menarik gitu ya. Itu Mas dari Palembang Info sendiri juga biasanya kan dari Palembang Info, informasinya tuh biasanya kan dengan media yang saat ini tuh orang tuh malas baca koran gitu ya, terlalu banyak kata-kata. Nah kadang-kadang gimana sih akhirnya dari gambar aja tuh sudah berbicara, gimana Mas Edo? Kadang kita misalnya pilih foto yang menarik, yang paling menonjol dan mungkin yang nggak terlalu formal. Terkadang bahkan misalnya video juga, kalau video yang terlalu rapi juga warganet nggak terlalu suka. Oh jadi malah mau yang hancur video yang acak-acakan, dalam artian misalnya diambil dari sebuah handphone terus goyang-goyang, nggak transisinya goyang misalnya, malah lebih banyak ininya viewernya dibanding yang serius yang memang diambil pakai tripod misalnya. Itu sih Mbak. Oh iya, agak aneh ini juga tips warganet. ya, tips tips yang mau jadi, yang ingin bukan mau jadi admin juga nggak apa-apa sih ya, mau jadi berarti ya, justru atau pihak pemerintah yang mau aktif di media sosial kan jangan terlalu sering juga yang video yang terlalu rapi. Oh, kenapa sih Mas Edo kalau ngelihat ini dari hasil? Nggak tahu, ya mungkin warganet menganggapnya ini ya lebih natural kali ya, nggak dibuat-buat. Ya meskipun padahal ya mungkin itu ada ini sendiri kan, pesan tersendiri dari video yang disampaikan. Itu sih. Oke. Sama Palembang Hulu Kilir juga kayak gitu, mencari videonya atau memang membuat konten secara serius segitu untuk bisa diupload
ke Palembang Hulu Hilir? Jadi kalau kami itu Mbak, kadang kan setiap hari itu kan kadang kita keluar Mbak. Jadi kita memang kadang cari, misalkan kita lewat ke IP misalkan. Jadi kan memang mayoritas orang kan banyak yang kenal IP dari mulai muda atau lebih dewasa kan Mbak. Jadi memang konten yang itulah yang kita cari Mbak. Jadi kita video ini IP, suasananya gimana. Nah terus kita posting, pasti banyak yang nostalgia di postingan itu. Jadi memang kontennya tuh memang kadang kita cari yang misalnya lagi viral-viral misalkan. Nah memang kita cari dan pasti setiap orang tuh punya nostalgia sendiri Mbak untuk itu. Jadi lebih banyak komennya. Idenya tuh gimana sih Mas Heri? Kok bisa tiba-tiba ke IP lah gitu ya? Jadi memang random aja sih Mbak. Jadi misal kita mau jalan kemana, misalkan kita mau ke Pasar 16 misalnya, jadi kita mau makan mie ayam Sari Mulia misalkan. Nah itu kan otomatis kan banyak orang yang sering makan di situ Mbak. Jadi memang kita videoin dari sebenarnya memang nggak cuma videoin berjalan aja sih Mbak, nggak dibuat bagus-bagus. Ternyata sesimpel itu ya? Sesimpel itu, 15 detik udah banyak yang komen. Karena orang nostalgia, oh Min zaman aku itu dengan ayahku di situlah aku makan gitu. Nah kami makan di situlah, gitu. Oh masih ada sampai sekarang gitu. Oke, sesimpel dan tidak harus seprofesional itu gitu ya. Kalau misalnya itu yang ditertariki gitu ya Mas Edo. Selain viral, selain konten yang viral bisa juga ya itu tadi konten yang memang memancing warganet, bisa membangun interaksi bersama warganet. Gimana tuh? Misalnya ya kayak IP tadi kan, dulu siapa be yang pernah kesini zaman kecilnya. Dari caption berarti kita aja seumuran gitu ya? misalnya kan. Nah di situ mainin di caption gitu. Rombongan yang tahun 90-an ngomen, Min zaman SD kena palak di sini, kena ketemuan di sini, banyak lah Mbak. Itu rame malah engagement di situ ya. Lebih ke konten-konten yang membangun interaksi sama warganet sih. Oke. Selain yang viral ya. Oh ya, kalau viral tentu banyak yang ini ya. Benar. Banyak viral itu definisi viral dari para admin-admin ini yang bagaimana. Tapi kita akan jawabnya nanti. Kita harus break dulu lagi nih. Silakan untuk Anda yang ingin ngobrol-ngobrol dengan admin-admin di Palembang ini di line telepon di 0711 311 454, tetaplah bersama kami. Bapak-bapak, ibu-ibu, jadi hari ini kita akan melakukan vaksinasi. Bapak-bapak, ibu-ibu, jadi hari ini adalah hari yang penting dan bersejarah karena kita akan melakukan vaksinasi, di mana vaksinasi ini akan membentuk kekebalan massa, memutus mata rantai penyebaran dari COVID-19. Nah, jadi ini suntik agak dulu masuk tuh. Ini hari ini dosis pertama. 28 hari lagi datang ke sini untuk suntik dosis kedua. Oh, 2 kali. Yo. Sepakat. Oke ya. Oke, dipanggil. Kami dulu jadi nih ya. Cak mana jadi? Dipanggil ya. Oh iya. Kok dosnya nyenggol aku, kok nangis aku dibakar. Gitu nih. Woi kawe, vaksin ini penting Black untuk kepentingan kita sama-sama. Jadi kalau kau divaksin kita terbebas dari virus corona. Benar. Nah, melindungi kau. Pengalaman Black. Melindungi kita galau-galau pokoknya Black. Sudahlah, enggak apa-apa.
sih kau nih? Mau berani apa, Bang? Berani lah, ini untuk kita, kesehatan kita divaksin nih. Iya. Sehat, Indonesia Udahlah, kuat. Papu. Pokoknya agak tidak sakit, cuma inilah jarum suntiknya. Mana? Kau dipanggil, hei. Nah, kau panggil dulu. Panggil lah, panggil Pak RT, ayo lah. RT panggil. Pak dokter. Agak kunjung Pasien pertama, Black. Nah, cepat. Udah apa-apa, Black, udah apa-apa. Tidak apa-apa. Cepatlah, Black. Cepet, tidak apa-apa. Angkat ke bebek, angkat ke bebek, gendong. Dia Black. Sebelah situ. Angkat ke bebek, angkat bebek. Angkat bebek paksi bebek. Kan, usah. Masa aku dewe, aku bisa tuh. Iya, kamu nih yang itu lah yang. Baik deh. Itulah dong, bantulah. Nah, Ibu. Ini dok, aku udah takut vaksin COVID itu tuh yang cak di TV-TV itu mah. Gak apa-apa kok Bu, vaksin itu aman. Dok, nian doknya tidak sakit ya dok. Awaslah dokter misal sakit, aku ada apa-apa dok, mati dok. Harta-harta aku yang banyak di dusun itu dok. Siapa nak ninggal kenyong? Tidak sakit dok ya? Tidak sakit bu, ternyata suntik vaksin itu. Nah, kamu yang ada di rumah jangan takut untuk vaksin. Tidak sakit sama sekali. Makasih dok. Halo semuanya, aku Modi, maskot TV Digital Indonesia. Aku akan membantu semua orang menuju migrasi TV digital. Di mana? Di siarandigital.id dan call center 159. Ayo semuanya, dukung migrasi TV digital. Bersih gambarnya, jernih suaranya, dan canggih teknologinya. Terima kasih Anda masih bersama kami di Suara Sriwijaya, kreasi di media sosial masih menjadi tema kita di siang hari ini. Dan Anda juga dapat bergabung bersama kami di line telepon di 0711311454. Kita akan dengarkan tips dan triknya dari para mangmin ini dari Palembang Info dan juga Palembang Hulu Hilir. Nah, jadi kata mereka ini adalah yang menarik itu, salah satu konten yang menarik itu adalah konten yang viral. Yang gimana sih konten yang viral itu Mas Edo? Apa ya? Kalau viral pakai imajinasi aja sih, Pak. Gimana tuh? Kan karena kita bisa nangkep peluang viralnya, misalnya kayak ada kasus kemarin, misalnya juga ada Kasus misal kemarin tuh apa ya? yang tadi Mbak baca kan, okay. nggak enak juga kita sampai di sini. Kasus-kasus lah ya yang membuat memang, hati nurani masyarakat benar, itu tuh dan memancing para warganet itu menyampaikan komentarnya di kolom komentar. Nah itu kan selain kita menyampaikan informasi, kita juga mendapatkan engagement atau naiknya respon di akun kita masing-masing. Itu sih. Oke. Kalau dari Mas Erik sendiri gimana nih? Yang viral-viral tuh pengalaman-pengalaman sudah memblow up, yang viral-viral nih yang apa, yang gimana gitu? Jadi kami kan setiap hari itu kadang di DM Instagram itu kan banyak kiriman dari masyarakat, Mbak. Nah, salah satunya yang menurut saya pribadi sih bakal viral itu, misal contohnya kejadian misalkan yang COD itu. Nah, pasti kejadian COD itu pasti kalau setiap kita posting pasti viral. Karena kita juga kan di Palembang ini banyak ya akun Instagram di Palembang. Jadi otomatis kalau sudah satu yang posting, semuanya ikut posting. Jadi otomatis orang pasti ngeliat, Mbak. Jadi otomatis ngomen dan ya itu pasti viral gitu sampai bisa sampai nasional. Oke. Sampai nasional. Seperti karena memang biasanya tuh kalau nggak berarti kalau yang saya tangkap dari mas-mas ini semuanya berarti apa yang membuat masyarakat itu tuh geram gitu ya? Apa yang membuat masyarakat ingin berkomentar itu biasanya bisa geram, bisa lucu, bisa unik. Itu sih. Bisa juga aneh misalnya kayak apa ya? Lupa. Misalnya unik ya kayak tadi COD kan udah cash on delivery kan. Nah, tapi kebanyakan yang video muncul itu dikirim oleh warganet
dia nolak barang nggak sesuai, terus nggak marahnya ke si pengantar. Harusnya kan marahnya kepada si penjual. Yang jual. Kan? Baiknya kan telepon dulu si penjual, baru konfirmasi segala macam, baru dibalikin lagi ke si pengantar kan, ekspedisi. Nah ini kebanyakan di lapangan kan ekspedisi yang dimarahin kan. Nah itu ya marahnya sampai bukan marah, kau ini bukan berlebihan kan. Terlalu. Mungkin itu tadi kenapa para pengantarnya berinisiatif untuk mengambil dan mengirimnya ke para admin-admin kan. Iya. Dan itu kita posting sebagai mimin gitu ya biasanya dan tuh. Sumbernya kita cantumkan biar sebagai pertanggungjawaban ke si pengirim kan. Oke. Nah ini dari tadi sih ngomongnya yang menarik sih, engage-nya tinggi gitu ya. Kemudian juga banyak kerjasama, kolaborasi dengan berbagai macam instansi ataupun perusahaan. Nah pasti yang namanya jadi mimin itu katanya harus kuat mental, harus kuat mental. Apa sih dukanya deh Mas Kerik nih kalau misalnya selama 6 tahun menjalani media sosial ini jadi admin? Jadi kalau diomongin duka sih banyak juga Mbak. Jadi yang pertama kalau info kita nggak valid itu menjadi bumerang untuk kita. Pernah ya gitu? Pernah sih, karena dulu kalau sekarang udah belajar dari pengalaman. Udah pinter ya? Karena kalau dulu kan sebenarnya yang kirim itu kan kita nggak tahu siapa Mbak. Maksudnya atau berita itu memang benar real atau bukan gitu. Nah jadi memang kita harus disaring. Nah contoh nih Mbak, kalau kami itu kan pasti banyak yang DM itu tentang jalan rusak. Nah yang itulah yang harus kita tanyain dulu Mbak, apakah jalan ini punya provinsi atau jalan ini jalan pabrik atau jalan kota. Jadi kan memang kadang banyak jalan berlumpur kan kita posting, padahal itu ternyata jalan pabrik, jalan pribadi. Jadi otomatis kan kita pemerintah yang diserang, padahal itu jalan pribadi atau jalan pabrik. Jadi apalagi menarik nih. Iya. Seneng ya. Ada juga contoh misalkan ini Mbak, ada orang minta tolong nih, Min, aku nih di Tomborwong. Jadi ada nih videonya. Jadi sudah kita posting, ternyata orang yang nomor ini komplain. Sudah aku jelas dengan dia nih, aku lah tanggung jawab, tolong hapus ini videonya. Karena dia merasa malu kan. Iya. Oke. Dalam perjalanan. Jadi kan dengan banyaknya netizen yang berharap akan dibantu ya dengan dibagi informasinya, itu juga harus pinter-pinter kita ya, jangan sampai jadi bumerang. Kalau Mas Edo sendiri gimana nih? Mirip ya. Ya kalau sekarang sih mungkin habitnya, kebiasaannya warganet tuh kalau hilang barang bukannya lapor polisi atau cek CCTV, Min ini motor hilang, laporan dompet hilang, kalau ketemu ini kan, bukannya buat laporan ke kantor terkait misalnya kan. Itu satu. Terus kedua ya mungkin banyak lah misalnya yang kirim pesan, tolong dihapus baik videonya ini ya macam-macam lah, ada instansi, ada pribadi yang memang intervensi menghubungi, gitu ya. Iya, mencoba mempengaruhi kebijakan posting kita. Terus gimana tuh kita nyikapinnya gitu? Tergantung, kalau memang ini benar kita tetap jalan. Kalau memang menurut kita ini salah, ternyata hoax juga misalnya kayak seperti kata Kak Erik tadi, ya kita mau nggak mau hapus. Kita yang salah minta maaf gitu ya. Intinya sih lebih ke filter dan tanggung jawab sih, karena kan kita punya pengikut yang banyak. Kalau kita asal post yang negatif kan pasti ya impactnya juga ini kan. Betul. Pernah baper nggak sih? Nah itu satu lagi pesannya, kalau pengelola media sosial jangan baper. Nah itu. Bacain komen netizen itu macem-macem, ada pendukung, ada haters juga ya. Haters banyak banget malah. Ya itu tadi. Dicuekin aja, di like aja, mau komen bagus, komen jelek, di komen aja biar interaksinya naik. Oh gitu. Kan keuntungannya dapat di kita kan. Oh gitu. Akun kita malah naik engagementnya kan, jangkauannya lebih luas. Jadi ya kalau baper ya sulit juga. Tiap ada DM masuk atau pesan masuk, komen masuk, mau direspon capek juga kan. 186.000 kalau banyak yang komen kan. Nah, iya. Mas Kerik sendiri pernah nggak ya memang baper sih, maksudnya kan kadang-kadang kan netizen atau masyarakat warganet itu kan ngirimin gambar, ada yang sampai dari kisah sedih sampai kisah tragis gitu, itu gimana tuh ngelihatnya? Itulah Mak, jadi memang kita tuh sebagai pengelola itu harus
pertama memang harus memfilter, Mbak. Kedua memang kadang netizen ini memang pengen langsung di-post. Misalkan mereka kehilangan dompet tadi. Jadi memang setiap hari itu ada pasti, Mbak. Tapi kami sebagai ini nggak bisa juga untuk memposting semua. Jadi kadang kalau kayak sendiri sih kadang ngecek, Mbak. Misalkan dia kehilangan, terus ada yang DM juga nemuin. Jadi kayak satuin. Jadi ada beberapa kali jadi ketemu. Malah yang membantu ini gitu ya? jadi yang ini posting kehilangan, yang ini posting bahwa dia nemuin KTP, dompet. Jadi kami sambungin gitu. Itu enak juga tuh kan, saya beruntung juga tuh ketemu kayak gitu. Ada juga beberapa kali. Karena kalau mau diposting semua, Mbak, itu bisa puluhan lah. Dan kami juga sedikit ngeri kalau untuk posting identitas. Karena kan dari Instagramnya tuh nggak boleh untuk posting identitas itu, Mbak, seperti KTP dan lain-lain gitu. Betul. Hindari kejahatan. Iya. Sama misalnya kayak kehilangan kendaraan, kalau akun kami konfirmasi dulu udah lapor pihak berwajib belum. Kalau udah mana suratnya, nah nanti baru kita bantu angkat. Nah, itu sih, ini belum lapor tapi ngelapornya ke kita duluan kan. Bisa jadi itu takutnya nanti motor temennya yang dipura-pura hilang, nanti nggak taunya ngeprank kan, kita udah nyebarin informasi salah. Iya, jadinya kita yang kena ya, jadi bumerang ya, bahayanya sih gitu ya. Antisipasi lah intinya. Harus menjadi semakin cerdas sekarang ini ya sebagai admin, karena banyak sekali ya intervensi. Dari pengalaman ya, Mbak. Pasti. Oke, ini sih media sosial nih kan yang dari tadi kita bahas tuh memang sedang banyak maksudnya followers yang memang digarap oleh mas-mas di sini kan adalah Instagram. Nah sekarang kan sudah mulai ini ya, kalau kata kayak Mas Edo tadi sudah mulai ke YouTube, sudah mulai ke TikTok, Facebook juga masih ya. Masih. Nah ini gimana nih kalau yang media-media lainnya nih di luar dari Instagram? Kita tetap jalan. Kalau yang YouTube memang belum terlalu jalan. Kalau yang 3 platform itu Instagram, Facebook sama TikTok jalan. TikTok kita. Isinya apa nih? Macam-macam. Kadang yang viral di Instagram kita pindahin ke TikTok. Karena juga algoritmanya, cara mainnya juga agak beda kan. Kadang di Instagram viral, ternyata di TikTok nggak viral. Malas ataupun sebaliknya. Itu sih materinya. Ya kadang juga kita memang produksi sendiri kan, video-video yang tentang Palembang lah, Sumatera Selatan. Itu banyak juga itunya responnya kalau banyak. yang itu. Ini TikTokers publik terbesar. Ya gimana? 80.000 followernya di TikTok. Gimana Mas Kerik? Jadi sebenarnya belajar dari pengalaman lagi, Pak. Kan 2015 itu dari Twitter beralih ke Instagram. Kalau kita sekarang kan dari Instagram, mau nggak mau sekarang isi Instagram itu TikTok semua, Mbak. Iya, udah video jadi semua. mau nggak mau, walaupun telat harus kita coba, Mbak, walaupun ini karena kita kan nggak tahu nanti gimana TikTok itu ke depan, atau dia TikTok bisa menggeser Instagram gitu. Oke, ada telepon yang masuk ya. Selamat siang, halo. Ya, dengan siapa di mana? Dengan Lucy di Palembang. Silakan Mbak Lucy. Ya, saya mau tanya, selamat siang Pak. Siang. Ridwan dan Pak Keri. Ya. Saya mau tanya nih, kan ahlinya buat konten di YouTube. Saya mau tanya tuh, kalau di YouTube itu kadang-kadang kan ada konten-konten yang bau misteri. Nah, itu sebenarnya memang ada, karena saya suka juga nontonnya. Itu memang ada, atau sebenarnya cuma rekayasa. Dan bagaimana itu kalau misalnya seandainya itu cuma rekayasa, itu kan berarti kebohongan publik. Nah, apakah akan kena undang-undangnya itu tentang pembohongan publik itu? Terima kasih atas penjelasannya. Selamat siang. Selamat siang, terima kasih Mbak Lucy. Hulu Kilir ada YouTube juga? Belum ya. Oh berarti yang punya YouTube nih, tolong jawab. Ya YouTube Palembang Info juga baru mau jalan. Ya sedikit menanggapi, kalau itu sih off the record konten kreatornya masing-masing ya. Karena kita nggak bisa, apalagi khususnya yang konten yang tadi. Ya, kita nggak tahu ya. Ya kita nggak tahu, dan kita nggak bisa ngejudge langsung. Ini tipuan atau apa. Itu sih. Terkait regulasi aja kalau gitu kita jawabnya. Mungkin di Undang-Undang ITE ya. Kalau memang pengen melaporkan ya tinggal dilaporkan, kalau nggak salah ke Kominfo ya, kalau Undang-Undang ITE. Itu sih. Mas Kerik mau nambahin?
Ya sebenarnya kalau lihat settingan atau enggak ya mungkin banyak ya yang setting. Sebenarnya kalau kita di media sosial pintar-pintar kita aja sih Mbak. Kalau buat YouTube kita lihat misalnya dia punya video berapa gitu atau memang videonya gitu-gitu aja atau itu kan jadi udah tahu sih sendiri sih itu asli atau bukan, biasanya kan gitu. Kadang-kadang juga memang orang sengaja dibuat main-main agar memang untuk konten gitu ya, dibuat mancing respon dari engage-nya warganet itu kan, ya. biar kalau di YouTube viewernya naik kan, kalau di Instagram dan Facebook engagementnya naik. Oke, baik. Nanti akan kita berbagi tips-tips menjadi admin lagi. Kita harus break lagi nih, teman-teman pemirsa. Kami masih mengundang Anda di 07113114454. Tetaplah bersama kami. Di masa-masa pandemi kayak gini, jangan lupa untuk rajin cuci tangan ya, Pak. Pak, hand sanitizer kita habis loh. Nanti jangan lupa beli ya. Tenang, Ma. Papa masih punya satu lagi kok. Aman. Hai sayang. Pak, jangan lupa jaga jarak ya, Pak. Iya, kalian berdua belajar ya? Iya. Ya udah belajar yang benar ya. Iya. Papa tinggal dulu ya. Tuh kan, Pak. Anaknya udah ingetin jaga jarak, maskernya juga jangan lupa dipakai dong. Makasih ya, Ma. Maskerku, maskermu melindungi kita. Ma, Pak, dengan menjaga jarak kita tetap bersatu. Sekarang siapa yang mau pakai hand sanitizer? COVID-19 dapat dicegah dengan 3M, memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Terima kasih Anda masih bersama kami di Suara Sriwijaya, kreasi di media sosial. Masih menjadi tema kita di siang hari ini dan Anda juga masih bergabung bersama kami di 07113114454. Semakin menarik, banyak sekali tips dan trik untuk kita nanti yang akan menjadi admin media sosial ataupun ingin membuat Instagram atau media sosial kita yang lainnya semakin menarik. Sebenarnya saya tuh masih penasaran tadi sih Pak sama TikTokers nasional ini. Mimin Kulu Kilir, Palembang Kulu Kilir tadi. Jadi gimana kalau di Instagram sama di TikTok tuh beda, maksudnya yang masyarakat yang senang video-videonya yang kayak gimana sih? Kalau Instagram jadi kan jalan-jalan. Di Instagram sama TikTok beda Mbak. Kalau di TikTok, kalau di Instagram kan postingan kita muncul dengan orang yang memfollow kita Mbak. Nah kalau di TikTok itu walaupun followers kita 1.000, 20.000, 20 aja. Kalau memang dia FYP itu seluruh Indonesia yang bisa lihat. Jadi FYP itu kan viral kan. Jadi walaupun kita followersnya dikit, nggak tergantung followers dia. Jadi walaupun gimana kalau dia bagus oleh TikTok, viral, ya viral se-Indonesia. Tapi di TikTok itu lebih sensitif Mbak. Jadi lebih sensitif dari Instagram. Dia kekerasan itu kita ada yang mukul sedikit aja udah di blok. Kecelakaan. Anak kecil aja. Kemarin tuh saya posting ada poster bayi kan.
itu dihapus oleh TikTok karena ya mungkin kekerasan kepada anak ya. Eksploitasi gitu ya. Oh. Padahal poster. Oh, Jadi memang lebih ketat lah. TikTok itu lebih ketat dari Instagram. Ya jadi kami dari Instagram ini mau nggak mau ya harus coba itu Mbak. Betul. Karena kita nggak tahu 5 Kalau tahun di ke Jawa depan. kan udah booming. Jadi iklan itu larinya ke TikTok sekarang. Kebanyakan. Iya. Brand-brand itu kebanyakan larinya berpromosi itu mempromosikan barang mereka ke TikTok. Kalau di Jawa ya untuk saat ini Mbak. Nah mungkin 1 tahun ke depan atau 1,5-2 tahun lagi ya mungkin di Palembang seperti itu TikTok habitnya. akan seperti itu Benar. ya, perubahan pola masyarakat ya. Pola cara promosinya kan. Betul. Berarti kalau sekarang ini kalau Mas Edo sama Mas Kerik nih ngelihat instansi pemerintah belum ada TikTok ya? Masih ngelihat itu ya? Kalau di Sumsel belum. Belum ya. Nanti berarti mungkin kedepannya entah 1-2 tahun. Ya kalau memang pemerintah mau main di aplikasi TikTok ya boleh, belum terlambat. Dan kalau memang butuh bantuan ya kita siap. Oke. Luar biasa. Siap kolaborasi. Promosi ya, luar biasa. Nah, kalau di Jawa Mbak, pejabat-pejabat udah pada main. Oke. Instansi-instansi. Lebih ke konten gimana kalau di TikTok ini? Macam-macam, ada aktivitas si pejabat misalnya. Jalan biasa aja ini viral bisa. Bisa viral ya. Bahkan ada yang satu tuh ada Prof yang dari Kemendagri, Kementerian Dalam Negeri itu, beliau kontennya hanya membahas terkait catatan sipil. Tapi dia viral. Aturan pembuatan KTP, KK, akta lahir. Simple ya. Iya. Mungkin itu di balik layarnya yang support juga kan. Pak tolong sampein ini. Nah, ternyata semua kontennya viral. Bahkan banyak juga yang nge-repost ke Instagram. Jadi misalnya KTP itu nggak bayar aturannya ini. Kalau ada pelanggaran silakan kontak hubungi ini atau DM saya. Itu sih Pak. Oke. Jadi untuk di Sumsel belum terlambat pemerintah kalau memang mau mulai beralih ke TikTok sebagai sarana informasi buat masyarakat luas. Betul. Jadi memang kalau misalnya saya melihat sih sekarang ini penting sekali media sosial tuh karena kan selama ini kalau misalnya melihat media-media lain hanya satu arah gitu ya. Kalau sekarang dia sudah 2 arah gitu ya. Nah, dengan 2 arahnya ini artinya seperti mimin-mimin ini sudah semakin banyak dibutuhkan menjadi konsultan-konsultan. Nah, ada organisasi yang mewadahi nggak ini? Karena kan kita sudah menjadi sebuah komunitas yang cukup besar ini ya. Banyak sekali yang berkolaborasi. Ini gimana nih Mas Edo? Kita sih dari 2015 ngebuat akun ini memang ada kurang lebih ya 10 akun atau 12 ya yang memang selama 5 tahun belakang berbarengan. Dalam artian misalnya ketika diundang satu brand usaha kita datang sama-sama diundang. Nah di situ terjalin komunikasi, terbuat satu grup. Nah ini kan cuman dikit nih cakupannya. Kemarin awal tahun 2021 sempat diskusi juga sama beberapa teman sama Mas Kerik, ya itu tadi kok sayang nih kita kalau nggak punya wadah. Ya, akhirnya ya Juni kita sepakati Juni 2021 kita sepakati bentuk wadah, namanya itu Forum Admin Media Sosial Sumatera Selatan yang disingkat FAM Sumsel, yang kurang lebih anggotanya teman-teman pengelola akun publik se-Sumsel. Jadi awalnya kita kumpulin dulu teman-teman yang Palembang, kita sampein ini mau buat wadah, berminat nggak, boleh masuk. Terus ke daerah, teman-teman daerah yang memang mereka udah lama buat dan kita sudah kenal kan, jadi kita hubungi mereka, ternyata mau. Ya intinya sih wadahnya tempat edukasi antara lain edukasi teman-teman para pengelola yang tadi kan kita harus menfilter, kita jangan semua DM yang masuk itu harus kita layani, jangan sampai kan. Nanti kan ya kita nggak tahu plus minusnya yang konten yang dikirim oleh warganet itu apa kan. Itu sih ajang silaturahmi juga sama jejaring kan, berbagi lokal lah kurang lebih kan misalnya. Nah itulah. Kalau ada wadah kan. Itulah. Ada satu brand misalnya yang ngontak satu akun, ternyata punya butuh 20 akun misalnya. Ya udah kita tinggal sebar aja ke forum itu kan. Ya yang respon yang itu kita yang bagikan kan. Itu sih. Oke, baik. Kalau Mas Kerik gimana dengan adanya organisasi ini gitu? Gimana bagi Palembang Kulukilir sendiri manfaatnya? Jadi flashback juga beliau ini ketuanya Mbak. Jadi ketua Forum Admin Media Sosial. Jadi kami flashback sedikit, memang dulu tuh sering ngobrol sama Mas Edo kan, gimana sih kalau kita buat organisasi, karena kan kita kan
banyak di Sumsel ini Mbak. Ini udah terdaftar lebih dari 100. Jadi menurut bagi saya Palembang Kulikere itu memang bagus. Jadi kami bisa silaturahmi antar admin. Jadi kalau misalnya admin di daerah salah posting, kami bisa ngingetin. Jadi kami bisa saling backup lah. Karena kan banyak akun tuh yang kadang asal-asal aja postnya. Jadi kita sebagai teman, belum kita sama juga. Jadi jangan dipost Min, bahaya gitu. Nah, jadi saling ingat ke. Oke, baik. Itulah gunanya sebuah komunitas, saling mengingatkan, saling berbagi rezeki juga kata Mas Edo tadi itu ya. Bonusnya lah. Bonusnya sih itu yang masih silaturahmi. Nah, karena kita udah di akhir-akhir acara nih sih Mas Edo, tipsnya sih bagi masyarakat warganet yang ingin memperbaiki media sosialnya, kemudian membuat branding sendiri, ini apa nih? Intinya ya kalau ini media sosial intinya pertama yang jelas konsistensi ya. Konsisten dalam artian paling enggak minimal 1 hari 1 kali post lah. Harus ada postingan ya? Iya, baik di feed, misalnya di Instagram di feed ataupun di story ya. Ya karena kan orang itu mengikuti akun media sosial kita kan pengen tahu apa yang kita lakukan kan, baik pribadi maupun usaha kan. Nah kalau bisa ya nanti dikira warganet, wah Instagramnya nggak aktif lagi nih, jualan A misalnya kan, pempek A misalnya. Aku mau beli nih, kemana kan? Nah, di ojol juga nggak ada ternyata. Mau nanyanya kemana kan? Nah kalau aktif kan interaksi tadi terbangun kan. Yang awalnya tadi cuman sekedar follower, ya mungkin 2 hari kemudian atau 1 minggu kemudian jadi pembeli kan. Dan jadi konsumen langganan kan. Berkat Instagram aja misalnya kan, media sosial misalnya kan. Itu sih Mbak kalau dari saya. Harus konsisten ya. Iya, intinya kalau sudah siap menjadi admin itu. Oke. Sayang sekali sih waktu kita sudah habis ya, ternyata memang seperti itu ketika memang kita punya media sosial harus konsisten, harus sekreatif mungkin ya untuk bisa. Dan harus berani memulai mungkin ya. Kadang orang-orang mikirnya harus perfect dulu, harus rapi, pakai desain yang benar-benar rapi, tapi ternyata di lapangan nggak harus juga yang kayak video acak-acakan tadi, ternyata justru malah itu yang viewernya lebih banyak. Oke, baik, benar ya. Terima kasih Mas Edo juga Mas Erik, ini para mimin-mimin Palembang ini menyenangkan sekali sudah berbincang-bincang. Saya terima kasih juga pemirsa atas kebersamaan kita selama 1 jam ke belakang. Mudah-mudahan tips-tips yang dibagi para mimin-mimin sosial media ini bisa bermanfaat bagi Anda yang ingin memulai sesuatu yang baru atau ingin mengengage para masyarakat dalam media sosial Anda. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Nadena Syaya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.